ana gedung. Nggih betul. Nikahan ana gedung niku ana perkotaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lah iku ndure mesti ana Qur'ane. Tuyule ngantek mikir kok, lho jane iki aku tuyul kok kon ngaji Qur'an ngono ta. Allahumma sholli ala Muhammad. Dadi niku tok manfaate kangge pertuyulan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia niku tok. Niku tiang-tiang Solo mriko lah natap seng balik mrene melih. Sejarah singkat tentang Al-Quran kangge pengenalan mawon. Di zaman Rasulullah Quran itu setiap kalau dapat ayat Kanjeng Nabi langsung perintah kepada penulis-penulisnya Al-Quran yang di zaman Rasulullah sekitar 44 sahabat yang ahli dalam kaligrafi Al-Quran. Sebenarnya awal-awal Quran di Madinah, artinya awal-awal Kanjeng Nabi di Madinah itu yang namanya tukang tulis Rasulullah tidak banyak. Sampai terjadi perang Badar, banyak orang-orang kafir yang menjadi tawanan, yang tawanan itu dikatakan boleh ditebus dengan uang yang ditentukan, atau kalau tidak punya keluarga yang bisa menebus, maka kalau dia itu bisa menulis, syarat penebusannya harus mengajari anak-anak Madinah umur 10 tahun sampai benar-benar bisa menulis Al-Quran. Penulisan Al-Quran ketika itu modelnya masih, kalau boleh kita katakan, masih sangat minim. Jadi ditulis oleh Rasulullah, kok Rasulullah ditulis oleh sahabat, di antara yang paling terkenal sahabat Zaid bin Thabit. Setelah ditulis oleh Rasulullah disuruh untuk menempatkan di satu ruangan di rumahnya Kanjeng Nabi. Di tempat itu tulisannya wonten sing saking welulang, wonten sing saking nopo lah, sing sekintenipun saged dipun deleh tulisan teng mriku. Sampai ketika Rasulullah meninggal, pada waktu niku sahabat Abu Bakar Siddiq atas permintaan dan usul dari Sayyidina Umar ibn Khattab disuruh untuk diminta untuk mengumpulkan Al-Quran yang tertulis tadi. Lah ketika dikumpulkan hilang 2 ayat. Hilang 2 ayat. Yang pertama ayat laqad jaa laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Lalu ayat yang kedua yang hilang, minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullaha alaih. Di antara ayat 2 itu hilang dan ditemukan tulisan aslinya, dipinjem, karena memang di zaman Rasulullah niku setelah ditulis Zaid bin Sabit, wonten sahabat-sahabat moro terus mangke nyatet tulisan, mangke dibeto wangsul. Ning wonten sing ngantos beto tulisane wonten daleme Rasulullah nembih dibeto wangsul, nembih badhe diaturke kalih kanca-kancanipun. Intinipun sampai di zaman Sayyidina Utsman ditulis sedemikian rupa. Lah pada waktu Sayyidina Utsman ini terjadi sebuah kesimpulan yang luar biasa. Dan ini sangat penting kita pahami supaya kita tidak mamang dengan Al-Qur'an. Nek ana wong ngomong, "Oh, apa Qur'an niku ora ngalami tahrif? Apa Qur'an niku ora ngalami perubahan begini dan begini?" Jenengan mboten usah bingung. Qur'an piyambak pun nunjukaken ayat, "Nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Itu ayatnya. Tapi sebagai wujud sababnya, di zaman Sayyidina Utsman, Quran itu ditulis piyambak kalih Zaid bin Sabit atas perintah Sayyidina Utsman dengan beberapa hasil tulisan Quran yang utuh 30 juz. Di waktu itu penulisannya beda, tidak seperti di zaman Rasulullah. Kalau di zaman Rasulullah tulisannya tidak ada titik, tidak ada harokat. Tapi di zaman Sayyidina Utsman mulai terjadi pembid'ahan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi nek ana wong-wong do ngomong sing anti-anti bid'ah iku perlu disadarkan bahwa mereka ini adalah pengagum daripada hasil bid'ah.
Kenapa? Di zaman Sayyidina Utsman tidak ada tidak ada harokat. Lalu ditambahkan harokat, ditambahkan titik. Sampai Abdullah bin Mas'ud yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah bin Mas'ud itu adalah pakar di dalam Al-Quran. Kalau di dalam Sahih Bukhari disebutkan pakar Quran di zaman Rasulullah itu satu Abdullah bin Mas'ud, nomor dua sahabat Salim, yang ketiga sahabat Mu'ad bin Jabal, yang keempat sahabat Zaid bin Thabit. Nah, Abdullah bin Mas'ud ini pernah protes sama Utsman bin Affan. Hei Utsman, jaridul Quran. Quran niku aja mbok tambah-tambahi titik harokat. Itu zaman Rasulullah mboten wonten, sampean ki aja aneh-aneh mawon. Kaya zaman sakniki kan ngoten, ngono tahlilan ki apa aneh-aneh wae. Ngono terbangan barang aneh-aneh wae. Halo. Sedangkan sing ngomong ngoten niku saya kadang ya mikir, kowe iki nganggep aneh budaya, tapi Anda sendiri itu wong aneh. Lho kok ono? Zaman Kanjeng Nabi ku ora ono wajah kereng mentelang-menteleng ki dak ono. Sampeyan iki nganggep tahlilan aneh ning wajahmu iki wajah bid'ah gitu. Setelah itu Sayyidina Utsman tetap menulis dengan harokat karena itu terbukti mempermudah untuk membaca. Lah, sampailah sebuah kisah yang menarik. Di antara Quran yang ditulis Sayyidina Utsman itu dibawa oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas disuruh membawa Quran, salinan Quran itu. Tapi maaf sebelumnya cerita kula dereng komplit. Zaman Sayyidina Utsman seluruh tulisan yang ada selain yang ditulis Sayyidina Utsman disuruh ngumpulke diobong bareng-bareng. Jadi semua sahabat yang di dalam rumahnya ada Quran, ada tulisan Quran, diminta dengan paksa oleh Sayyidina Utsman. Kenapa kok diminta paksa? Mau dibakar oleh Sayyidina Utsman. Kenapa kok dibakar? Agar terjadi Quran itu muttafaq alaihim, bahwa Quran yang ada itu telah disepakati oleh seluruh sahabat yang hidup di zaman itu. Jadi nek sampean ana wong ngomong, apa Quran itu ora ngalami tahrif, orang ngerti sejarah gitu. Karena di zaman Rasulullah terbukti setelah di zaman Sayyidina Utsman, Quran itu ditulis sedemikian rupa liyane dihilangno. Alasane Sayyidina Utsman mengatakan, sing tak kuwatirno, halo, engko nek ana Quran ning tulisane nek kono ana tambahane, mbah niku tafsir saka Kanjeng Nabi, mbah niku hadise Kanjeng Nabi, terus ditulis bareng karo Quran. Sing tak kuwatiri mengko nek ora dibobong kabeh nanti akan terjadi salah paham. Loh, iki ana ayat tambahan. Loh, iki ana tambahan. Oh, iku ora ayat, iku tafsire Kanjeng Nabi mengenai ayat itu. Karena sekarang niki beredar wong-wong sing rada yaknah ora pati genah. Katanya yayasan tauhid apa itu ndak mudeng. Dia itu mengatakan ingkarus sunnah. Dia tidak mau menulis hadis, yang mau adalah Al-Qur'an. Karena menulis hadis itu larangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, iki wong kualik udele. Dia ini lucu nih. Saya itu pernah moco. Dia mengatakan saya ingkar dengan sunnah, saya ingkar dengan tulisan hadis berdasar hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Katrok toh. Hadise man kataba anni ghairal Qur'ani famhuhu. Riwayatipun Imam Muslim, sapa wonge sing nulis Al-Qur'an napa sapa wonge sing nulis sangka aku sakliyane Quran kudune dibusek. Jadi dia ingkar hadis dengan hadis. Lah katrok ta? Ora ngerti sing dimaksud Kanjeng Nabi iku bukan berarti nulis hadis iku haram. Ning maksude nek kowe nulis Quran iku aja mbok tambahi omonganku. Umpama bismillahirrahmanirrahim alif lam mim, terus mbok tambahi Allahu a'lam bimuradihi, dzalikal kitabu ayil qur'anu la raiba fihi la syakka fihi. Ngono ku ora kena.
Maksudnya ora kena, maksudnya kalau kamu menulis, tujuanmu menulis Quran ya Quran tok. Oh coba tambah-tambahi tafsir walaupun itu tafsirku, kata Rasulullah. Jadi nek ana wong nulis hadis itu bukan larangan. Yang dilarang niku kaya sing dikuwatirno Sayyidina Utsman, ora iso bedakno antarane Qur'ane endi hadise. Naudzubillah min dzalik. Oke. Cerita selanjutnya, Sa'ad bin Abi Waqqas sampai ke daratan Cina. Sa'ad bin Abi Waqqas itu ketika itu membawa mushaf Al-Quran yang menjadi mushaf Utsmani, atau yang kita kenal mushaf yang ditulis oleh zaman Khalifah Sayyidina Utsman. Ketika di Cina, mendarat ke daerah yang namanya Guangzhou, Cina. Guangzhou niku dari IAIN ngetan ngono, pokoknya sak kentire lah kok tekan. Wong padha ae durung tau tekan kono ya. Kowe longa ndeloham niku aku dhewe ya durung tekan kok. Halo. Di daerah Guangzhou sana Quran dibawa oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi perlu diingat, ketika Quran dibawa di daerah Guangzhou tadi, seluruh pemerintahan dinasti yang berkuasa di waktu itu menerima dengan luar biasa, menaruh hormat kepada yang namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Tetapi catatannya, pemerintahan tidak mau menjadi Islam. Tetapi seluruh pemerintahan ketika itu memiliki kata sepakat bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas diperbolehkan, diizini oleh pihak pemerintah dengan izin yang sangat resmi, boleh ngomong ke Islam di negara tersebut. Alasannya kenapa? Bukan karena Qur'annya, para hadirin. Lah niki lho pentingnya dakwah niki, makanya sampean bagi ngerti. Eling-eling. Bukan karena Qur'annya bahasa Arab. Bahwa Quran bahasa Arab itu telah ditentukan ora kena ditulis-tulis liyane, ucap-ucapane ya Arab, bahasane ya bahasa Arab, ora kena kok dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sak terusipun mboten kenging yo Arab. Di waktu niku Sa'ad bin Abi Waqqas menyampaikan Qur'ane, bukan Qur'annya yang diterima oleh penguasa, tapi sikapnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sikapnya Sa'ad bin Abi Waqqas, omongannya, perilakunya, tindakannya, dan kesimpulan dari seluruh budi pekertinya Sa'ad bin Abi Waqqas dan tim sahabat ketika itu, disebut mereka, sesungguhnya agamamu sama seperti agama kami, kata dinasti yang berkuasa ketika itu. Kenapa kok sama? Ya, karena setiap aku melihat sikapmu, karena setiap aku mendengar omonganmu, aku teringat panutan kami yang disebut guru besar mereka, yaitu yang panjenengan kenal Konfusius, yaitu pemikir sufi di zaman sebelum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang hidup di dataran Cina, yang pengikutnya luar biasa seantero Cina, menganggap bahwa mereka ini menganggap bahwasanya Konfusius itu seorang makhluk yang diciptakan oleh penguasa alam ini, atau yang disebut sebagai rasulnya para pencipta ini. Jadi di waktu niku Sa'ad bin Abi Waqqas mboten kok Allahu ta'ala innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang sabar. Ndak, bukan konsep itu yang disampaikan, tapi beliau menunjukkan kesabarannya. Baru setelah itu alasan dikatakan, jenengan kok saged sabar ngeten niki sebab napa? Sebab kula nderek Al-Qur'an innallaha ma'as sabirin. Lah karo sekarang niki kathah tiyang dalil ning delul. Dalil tapi delul, man kathura daliluhu faqad delulu. Ana wong salat ora nggo kaos, wong lanang iki. Gur nggo sarung tok. Jarine sing penting baina surah warubah ketutup. Waktu ditakoni, "Lho Kang, sampean salat kok ora nggo klambi, ora nggo kaos, ora nggo tutup klambi?"
Kok sing penting ngudel karo dengkule ketutup. Dalil metu. Innallaha la yanzuru ila aswarikum wala ila ajsadikum. Mbak, saya contohkan saja. Orang-orang zaman dulu kalau mencari ilmu itu belajar sambil mempraktekkan, sehingga di dalam proses belajar itu sudah mantap. Di dalam proses pembelajaran mereka itu sudah mentes ilmunya. Kalau sekarang ini seolah-olah ada sebuah pembedaan antara usia kuliah, usia mondok, usia sekolah itu usia mencari ilmu. Nanti kalau sudah pulang baru usia atau masa untuk mempraktekannya. Iku salah, penemu niku keliru. Keliru turnemen. Lho kok saged kula matur ngoten? Diserek ora ketara ngoten iki. Halo. Halo, bisa diteruskan? Contoh umpama niki. Disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah mengatakan ittaqullah wa yu'allimukum. Bertakwalah kepada Allah. Setelah kamu bertakwa kepada Allah, otomatis kamu akan dikasih Allah ilmu oleh Allah itu sendiri. Berkaitan dengan itu Rasulullah mengatakan man amila bima alima 'allamallahu ma lam ya'lam. Sapa wonge sing nalika belajar itu menjalankan ilmune dari apa yang dia telah ketahui walaupun sedikit, otomatis dia akan mendapat bonus. Dia akan ditambah oleh Allah ilmu-ilmu yang mereka belum tahu. Lan jenengan kalih kula niki nek wayah loro iku kudu wis iso praktek. Dari praktek itu Anda akan dibuka oleh Allah ilmu yang baru, ilmu yang baru, ilmu yang baru, dan seterusnya akan mencapai ilmu-ilmu yang barokah dan manfaat. Allahumma. Wis iku angen-angen piyambak, kula ora usah ndawak-ndawakno pembahasan. Kula potong-potongke di sing penting. Yang penting lagi adalah kita saat ini harus bisa membedakan antara jalur ilmu dan jalur informasi. Anda bersering mengatakan, alah wis ora usah ngaji-ngajinan, wis ora usah nekani nggone kiai, wis ora usah nekani nggone Pak Ustad. Sing penting saya baca buku, saya baca informasi dari internet. Itu informasi. Jenengan wong pinter, wong alim-alim niki kula bukan berarti kok ngarani sampean niki wong ora ngerti mboten. Saya tahu jenengan niki ngerti lah. Tapi hal ini Anda mungkin biasa gampangke. Alah, sing penting lak maca. Sampai kita niki wong-wong sing do kambon-kambon belajar di dalam universitas Islam. Kadang kala maaf sewu nyuwun pangapunten. Durung wis belajar apa itu wihdatul wujud, membaca karangan-karangan sing nyolo wedi ngenalake tentang tasawuf yang macam-macam sing omongane bagaimana tentang omonganipun tiyang sing dawil khususiyah. Maaf sewu nyuwun pangapunten, ilmu itu ada rutbahnya, ada sebuah metodologi untuk pencapaiannya. Jenengan boten kenging belajar sesuatu yang sebenarnya sesuatu itu harus melalui proses tarbiyah, proses taklim, proses tarbiyah dari guru-guru yang syaikhun kabir, yang dawil basirah, yang bisa meletakkan ini ilmu yang harus kamu kuasai, ini ilmu yang harus kamu baca, ini belum wayahe. Kita dulu kalau belajar thariqah seperti di dalam thariqahnya Imam An-Naqsyabandi disebutkan bagi murid-murid yang awal yang belum tahu tentang apa itu muraqabah, apa itu yang namanya muraqabah ma'iyah, muraqabah ini dan itu, sampai di dalam bukunya itu dicatat, dikasih catatan. Sadurunge diwacake